Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini kita akan membahas mengenai realitas ya, yang akan dibawakan oleh Pak Ik sama Wawang ya. Oke, mulai, monggo silakan. Oke, baik semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk dokter atas kesempatan waktunya. Saya izin untuk presentasikan untuk referensi kasus saya, yaitu osteoartritis. Yang pertama, ini ada identitas dari nama Ibu Neni, usia 48 tahun. Terus untuk jenis kelamin perempuan, agamanya Islam, alamat di Gatran, untuk tanggal masuk 30 September 2025 di ruang polisaraf dengan RM 0037 untuk status pasien BPJS non PBI. Anamnesis di keluhan utama nyeri bagian lutut kanan, terus untuk keluhan utama nyeri bagian lutut kanan, lokasinya masih lutut bagian kanan, onset kalau lebih 1 hari. Terus untuk kualitas tungkai kanan mampu melawan gravitasi dan tahanan ringan, untuk tungkai kiri mampu melawan gravitasi dan tahanan sedang. Untuk kualitas aktivitas sedikit terganggu, untuk faktor modifikasi tidak ada dan gejala penyerta tidak ada. Terus untuk riwayat penyakit sekarang, pasien datang ke rumah sakit dengan keluhan lutut kanan nyeri. Pasien merasa lutut sakit jika naik tangga, dan pasien juga agak susah untuk BAB jongkok, dan juga aktivitas masih berjalan dengan baik dan tidak ada keluhan lain. Untuk anamnesis ini riwayat penyakit dahulu, sebelumnya pasien pernah mengalami penyakit yang serupa. Terus untuk penyakit, pasien juga menderita stroke, hipertensi, dan juga DM. Terus ada penyakit warga ini tidak ada. Untuk riwayat sosial ekonomi, BPJS non PBI kesannya cukup. Juga pasien makan 3 kali sehari, sering mengkonsumsi makanan dan minuman, dan juga jarang olahraga. Untuk pemeriksaan fisik didapatkan kompos medis, sadaran E4, M6, dan juga V5. Tekanan darah 108/76, terus nadi 86, suhu 36, SpO 99. Dan untuk kepala, di wajah, mata, telinga, hidung tidak ditemukan kelainan sampai leher. Untuk pemeriksaan torak ini juga tidak ditemukan kelainan juga. Untuk pemeriksaan toraks lanjut, dan abdomen juga tidak ditemukan kelainan. Untuk pemeriksaan ekstremitas, ini akral dini tidak ditemukan, capillary refree time kurang dari 2 detik, dan juga tidak ada udem atau piting udem. Untuk status neurologis, untuk persadarannya kompos medis, GCS E4, M6, dan V5. Terus juga untuk matanya pupil Bratislava diameter 2 mm, dan efek cahayanya positif. Untuk status psikisnya, cara berpikirnya masih logis, tingkah lakunya normatif, ingatannya baik. Untuk ekstremitas, kita cek dari drophead, lowhand, bitterhand, kontraktur, dan warna kulit tidak ada kelainan alias normal. Terus untuk palpasi bagian lengan atas bawah tidak dapat kelainan atau normal. Untuk sistem motorik, untuk gerakannya bebas, kekuatannya yang kanan tadi 4, untuk yang kiri 5, untuk tonusnya meningkat, dan sensibilitasnya normal, dan bisa volume tremornya positif dan juga normal. Terus untuk ekstremitas bawahnya kita inspeksi apakah ada sama seperti yang tangan. Terus juga tadi ekstremitas bagian kanan kekuatannya agak sedikit menurun, dan kiri masih normal ya. Terus untuk efek patella, Achilles, dan masih bisa semua. Kita lanjut nervus 1 olfaktoriusnya, daya penghidungnya masih
normal. Terus nervus 2-nya optikus, daya penghitannya juga masih normal, dan nervus 3-nya oculomotorius tidak ada ptosis. Terus tala lagu thalamusnya juga tidak ditemukan. Terus dan gerak mata ke atas bawah medial, terus bentuk pupil, refleks cahaya langsung tidak langsung, dan refleks akumulasinya masih normal semua. Terus untuk nervus 4-nya troclearis, untuk gerak mata lateral bawah dan juga di diplopia tidak ada kelainan. Terus nervus 5-nya trigeminus, menggigit, buka mulut, dan sensibilitas tidak ada kelainan. Dan juga untuk nervus ke-6-nya abdusen, gerakan mata ke lateral atau diplopia juga tidak ada kelainan. Terus untuk nervus 7-nya facialis, mengurutkan dahi, mengangkat alis, menutup mata, sudut mulut meringis, dan daya kecap 2/3 juga normal, dan 2/3 kecap tidak dilakukan pemeriksaan. Untuk nervus 8, vestibulococlearis, ini suara seperti suara berbisik. Terus detik analogi, tadi suara berbisik agak sedikit mengalami pendengaran, seperti Rina Weber tes wabah tidak dilakukan. Untuk nervus 9, glossopharyngeus, untuk daya kecapnya 1/3 tidak dilakukan. Untuk refleks mutan juga tidak dilakukan, dan tungau atau tersedaknya dalam batas normal. Untuk nervus 10 ada nervus vagus, arcus pharynx tidak dilakukan. Untuk bersuara dan menelan masih normal. Nervus 11-nya ada accessorius dalam batas normal. Terus nomor 12 ada hypoglossus seperti scapidem, menunjukkan lidah dan artikulasinya normal. Untuk diagnosisnya, diagnosis klinis ini osteoartritis genudextra, dan diagnosis topik genologia dextra. Untuk diagnosis etiologi degenerasi tulang rawan sendi. Dan untuk diagnosis sekundernya cedera meniskus medialis atau lateralis genudextra. Untuk terapi, kita berikan injeksi lidocain dan triamicolon, acetonik dengan 0,5, dan obat tambah obat oralnya asamefenamat atau anti nyeri lain. Untuk non medikamentosanya bisa kompres hangat, pasien perlu latihan fisik ringan, dan juga perlu berat badan. Untuk edukasi, untuk pasien OA adalah penyakit kronis yang tujuannya terapi mengurangi dari nyerinya tersebut, terus mempertahankan fungsi, bukan menyembuhkan total. Terus hindari aktivitas yang membebani seperti jongkok lama-lama, atau ketika BAB jongkok bisa diganti dengan BAB duduk. Terus naik turun tangga itu bisa dikurangi, dan juga berdiri lama juga bisa dikurangi. Terus pasien juga diedukasi untuk penurunan berat badan. Bila pasien overweight atau obesitas bisa turun 1 kilo atau setengah kilo secara perlahan supaya beban lutut berkurang. Terus untuk bisa latihan fisik atau aerobik ringan, jalan santai, berenang, atau stretching untuk menjaga fleksibilitas. Untuk yang keempat ada fisioterapi, bisa kompres hangat atau untuk relaksasi otot. Terus bisa kompres dingin jika ada inflamasi akut. Terus yang kelima, menggunakan alat bantu atau modifikasi aktivitas, bisa gunakan tongkat di sisi berlawanan dari lutut yang sakit. Terus bisa pakai knee brace atau knee support untuk stabilisasi. Yang untuk tujuan pustakannya, untuk definisi dari osteoartritis, ini merupakan suatu kelainan pada sendi yang bersifat kronik progresif, biasanya didapati pada usia pertengahan hingga bisa lanjut, ditandai dengan adanya kerusakan kartilago yang terletak di persendian tulang. Juga kerusakan kardio bisa disebabkan oleh stres mekanik atau perubahan biokimia tubuh. Untuk faktor resiko ini ada 2 faktor resiko tidak dapat dikendalikan, seperti usia lanjut, terus jenis kelamin, terus pernah menderita stroke, riwayat keluarga atau genetik. Faktor resiko yang dapat dikendalikan seperti aktivitas berlebih, pola hidup tidak sehat, juga obesitas dan kurangnya aktivitas fisik.
Terus untuk klasifikasinya osteoartritis ini ada dua, OA primer idiopatik dan OA sekunder. Untuk OA primer biasanya di lokal, hanya di lutut atau semuanya di sendi, atau untuk yang OA sekunder biasanya mengalami trauma, misalnya seperti jatuh atau kelainan yang kedua ada kelainan kongenital, dan yang ketiga ada infeksi sendi atau infeksi sendi sebelumnya. Selanjutnya untuk kelas idiopatik ini seperti OA primer atau idiopatik tidak ada penyebab jelas, biasanya terkait usia lanjut atau degenerasi alami, faktor genetik, bisa lokal misalnya hanya lutut, bisa generalis ini generalis melibatkan beberapa sendi lutut, sendi lutut, tulang tangan belakang, tulang belakang. Soal sekunder ini ada penyebab yang jelas, misalnya trauma, cedera sendi lama, kelainan kongenital, terus juga penyakit metabolik seperti gout arthritis dan hemochromatosis, seperti bagi sendi sebelumnya, inflamasi kronis, RA, dan lain-lain. Nah, selanjutnya, nah ini ada untuk grade-grade-nya. Untuk kelas 1 ini dimana sendinya masih bersikap seperti gambarnya normal. Untuk grade 2 ini mulai diragukan osteofit menyempit. Yang grade 3 ini bisa osteofit pasti sendi biasa. Yang keempat ini osteofitnya sangat nempel ketika kartilagnya rusak. Lanjut. Nah, ini untuk stage 1 ini tidak ada nyeri, ini jadi centang. Untuk yang keduanya ini nyeri minimal setelah jalan atau berlari pada stage 2 dan stage 3. Terus untuk kekuatan sendi dan kekuatan sendi ini bisa di stage 2 sampai 4. Terus untuk sangat nyeri ini pada setelah aktivitas di stage 4. Terus selanjutnya tulang tidak bergesekan atau mengikis satu sama lain masih stage 1 dan 2. Dan untuk nyeri saat ditekan ini dari stage 2 sampai stage 4. Itu patogenesisnya nih, yang pertama ada faktor pencetus atau resiko, yaitu usia tua, untuk obesitas, trauma sendi, kelainan bentuk sendi, dan juga beban mekanik berulang. Terus untuk faktor genetik dan metaboliknya ini juga berperan. Yang kedua ini bisa mengalami disfungsi dari sel kartilagonya. Nanti kondisinya normal, menjaga keseimbangan antar pembentukan anabolisme dan penghancuran katabolisme kartilago. Ini pada OA ini terjadi aktivasi enzim proteolitik seperti MMTS dan ADMTS dan sitokin proinflamasi yang menghancurkan kolagen dan proteoglikan kartilago. Yang ketiga ini kerusakan kartilago artikulasi, nanti bagaimana kartilagonya menipis, retak, kehilangan elastisitas, dan juga permukaan sendi jadi kasar, gesekan langsung pada tulang-tulang. Lanjut, yang keempat nih bisa perubahan, nanti bisa bebannya tulang subkondral, beban mekanik nanti pindah ke tulang, terjadi sklerosis tulang subkondral, tulang jadi padat kaku, terbentuk iska subkondral akibat tekanan cairan di sinovial. Terus yang kelima, pembentukan osteofit atau bone spurs, ini tulang yang berusaha menstabilkan sendi, tubuh tonjolan tulang di tepi sendi, osteofit, yang ini menyebabkan deformitas atau keterbatasan gerak. Selanjutnya sinovitis ringan, ini fragmen kartilago yang rusak masuk ke dalam cairan sinovial memicu peradangan ringan. Terus yang bukan peradangan berat seperti artritis reumatoid, tapi cukup menambah nyeri dan juga rapuh. Yang terakhir ada manifestasi klinis, nyeri saat aktivitas bisa menetap. Ini untuk kekuatannya kurang dari 30 menit morning stiffness, untuk gravitasi, pembengkakan ringan, deformitas, dan keterbatasan gerak. Untuk patogenesisnya dari sendi sehat ini masih terjaga dari kartilagonya. Yang kedua ini mulai terlihat kerusakan tulang rawan. Yang ketiga ini mulai perubahan tulang subkondral, dan yang keempat ini ada gejala klinis.
Terus untuk arteri yang terkena ini ada arteri geniculata, tulang yang terkena di genu, dan juga arteri circumflexa femoralis. Untuk tulang yang terkena ada coxae hyoid, juga dari radialis dan ulnaris. Yang tulang yang terkena ada sendi distal jari atau nodul Heberden, dan juga sendi proksimal jari atau nodul Broca's basis, dan juga ada basis ibu jari atau CMT1, dan juga arteri vertebralis atau segmen spinal, dan tulang terkena tulang belakang atau spondyloarthrosis. Untuk pemeriksaan penunjang ini ada foto Ronsen atau X-ray jadi yang sakit. Kriteria klasio A menurut Elegant Lodge penyempitan di celah sendi atau joint space narrowing, dan juga osteofit atau taci tulang di tepi sendi, sudah sklerosis tulang subkondral, tulang jadi putih atau keras, dan juga ada kista subkondral atau rongga pada bagian tulang. Untuk lokasi yang sering pada lutut, panggul, tangan, dan tulang sub dan tulang belakang. Untuk komplikasi ini adanya deformitas sendi seperti lutut nanti membentuk O atau varus atau X itu valgus. Terus untuk tangan nanti terjadi nodul Heberden atau DIP atau nodul Broca's atau PIP. Terus juga yang kedua ada kelemahan atau atrofi otot sekitar sendi. Terus karena kurangnya dipakai akibat nyeri, misalnya quadriceps pada OA di lutut. Untuk prognosis, jika ditangani dapat menyebabkan deformitas permanen, nyeri kronis, dan juga ketergantungan pada alat bantu jalan di lokasi iskemik, dan juga konservatif seperti obat fisioterapi modifikasi gaya hidup dapat memperlambat progresif dan mengurangi nyeri dan menjaga fungsi sendi. Nah, mungkin itu untuk dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi coba kekuatan otot itu saya penasaran tuh, coba dibuka tentang pemeriksaan itu. Kekuatan otot atas sama bawah itu 4 ya. MMT itu yang apa, kalau dikatakan sehat itu berapa kekuatannya tuh nilainya? 5 dong. 5 kan ya? Ya. Ini yang atas ya, karena lemah ya. Iya dong. Iya. Yang betul. Ada stroke tak coba? Yang bawah. Nah, ini malah bawah malah 44. 45 ya. Hah? 45 harusnya. Gimana? Yang benar gimana tuh? Yang benar 45, yang kiri 5, yang kanannya 4 itu. Ya itu dia. Berarti ada stroke-nya dia. Iya, ada stroke. Pernah riwayat stroke. Itu ditulis. Ya. Kalau kamu nggak nulis, kamu hanya fokus ke, coba kamu lihat diagnosanya coba. Diagnosanya. Oh. Di sini kan ada diagnosa sekunder. Iya kan? Ya. Mana coba, ada nggak tentang stroke-nya kamu bahas di sini? Tidak dok. Di riwayat penyakit dahulu betul. Coba tetap di sini tetap. Karena misalnya pengujimu kan nggak tahu riwayat penyakit dahulu, ya kan? Iya dok. Karena di pemeriksaanmu kekuatan MMT-nya 4 kan gitu. Yeah. Kalau kamu tiba-tiba langsung coba kembali lagi Bang, pemeriksaan tadi itu. Ini kan. Apakah kekuatan motoriknya ini ada hubungannya dengan OA-nya atau tidak kan gitu? Ada tidak? Ada dokter. Karena kalau orang OA pasiennya mengeluhkan sakit kalau jika naik tangga. Betul. Ya. Nggak, maksud saya stroke-nya ini ada hubungannya dengan OA-nya atau tidak? Itu loh. Ada nggak kira-kira? Kalau menurut saya tidak ada dok, karena ini kan mungkin sebelumnya stroke bagian kanan ya dok. Kelemahan anggota. Ini OA-nya yang mana? OA-nya yang apa yang kiri? Kanan dok. Yang kanan. Mungkin bisa jadi antara ada atau tidak dok. Karena yang jelas sebelumnya ada tidak. sedia juga jarang digerakin waktu stroke.
yang dulu, terus Hmm. sekarang jadi mungkin karena jarang dilatih, biasanya memakai kiri, terus lututnya menjadi komplikasi gitu, jadi OA gitu dok. Dan juga karena sudah umur gitu dok. Hmm. Itu harus lebih spesifik lagi, ya kan? Ya dok. Berarti kan ini ada dua yang berbeda kan? Iya. Yang stroke berarti gangguannya apa? Sistem saraf apa? Sistem saraf pusat, Terus kalau OA, sistem SSP, SST tepi dok, hah? tepi. Kamu Sistem saraf udah tepi. pernah baca tentang mekanisme nyeri nggak? Mekanisme nyeri belum. Di PR ya, mekanisme nyeri. Kira-kira menurut kamu Faik, ini masuk sistem saraf tepi atau enggak OA ini? Sistem. Eh? Gangguannya kira-kira coba kamu lihat di diagnosanya, diagnosa. Nah, itu. Maksudnya apa? Di mana dia? Kira-kira. Sistem saraf tepi dok. Hah? Saraf tepi dok. Saraf tepi atau makanya nanti kamu kan ini kan gini ya, Faik. Kalau kamu kembali lagi ke anamnesa, anamnesa. Dia datang karena apa? Datang ke poli karena apa? Nyeri. Nyeri kan? Iya, dok. Nanti kamu baca tentang nyeri itu patofisiologinya seperti apa kan gitu. Ya kan? Iya dok. Nyeri itu muncul itu karena apa? Kan gitu. Kalau ini kan nyerinya dari dalam kan? Iya. Ada trauma nggak dia? Karena jatuh ya dok. Hah? Ada jatuh? karena ya waktu saya anamnesis pasiennya ada ini tuh karena lututnya jatuh gitu. Oh gitu. Tapi kan yang jelas ini kan kamu kan arahnya kan OA bukan Iya, trauma. Iya. Iya kan? Iya. Coba apa Faik lihat untuk daftar pustaka apa untuk ini ya? Untuk Iya, OA dok. coba tentang OA tadi coba lihat terus. Latihan pusakanya ini loh ya. Iya. Suatu kelainan pada sendi yang bersifat kronik dan progresif biasanya didapat pada usia pertengahan hingga usia lanjut, ditandai dengan adanya kerusakan kartilago yang terletak di persendian tulang. Kerusakan kartilago ini bisa disebabkan oleh stres mekanik atau perubahan biokimia pada tubuh, kan gitu. Iya, dok. Artinya ada dan tidak adanya trauma, pasti kemungkinan besar dengan bertambahnya usia, itu kemungkinan probabilitasnya untuk terkena OA kan besar, kan gitu. Karena tadi tuh perubahan biokimia pada tubuh kan gitu. Itu nanti mekanismenya itu loh yang harus kamu jelaskan juga di penjelasanmu ini. Siapa namanya Faik? Iya kan? Berarti kira-kira masuk ke sistem saraf tepi atau memang dia itu nyerinya dari kartilagonya? Oh, dari kartilago ya. Jangan terpancing Pak dengan pertanyaan saya. Mana Bang? Kalau menurut kamu gimana Bang kira-kira Bang? Second opinion, Kartilagonya. Iya kan, bukan sistem saraf tepinya kan? Tapi kamu gini loh Faik. Pola pikirmu itu yang harus yang saya baca itu pola pikirmu, ya kan? Berarti kan nyerinya dulu di kartilago, ya kan? Masih ingat yang kemarin saya jelaskan tentang kornu itu? Berarti maksudnya ke kornu apa ini kamu itu? Kornu. Masih ingat yang kornu kemarin tuh? Kornu mana coba ini? Kalau mekanisme nyeri itu kornu mana? Anterior. Mana Bang?
Korno apa bang? Mekanisme nyeri. Yang bahas korno-korno kemana siapa? Kamu atau Faik kemarin itu? Ayo Faik, korno apa Faik? Ada 2 korno kan kemarin tuh. Korno anterior sama korno posterior ya, atau dorsalis. Korno mana kira-kira mekanisme nyeri itu? Kalau korno anterior berarti apa itu? Ada katanya Faik korno anterior. Berarti apa itu? Bang, anterior apa bang? Oh, jarak apa? motorik. Berarti korno apa? Ini kan jarak sensorik kan? Sensorik kan? Faik, bener nggak? Posterior. Gitu loh. Itu loh maksud saya. Ini yang belum kamu jelaskan secara detail karena kasusmu ini kan nyeri. Iya kan? Lihat aja coba anamnesa awalnya. Datang ke Polisara karena nyeri. Itu yang harus kamu jelaskan. Terlepas kamu mau jelaskan OA, ya kan? Tapi ingat bahwa pasien ini datang karena nyerinya. Nanti ada mekanismenya itu, kan? Reseptor, transmisi, transduksi, kayak gitu-gitu, modulasi, sampai dengan di persepsi, kan gitu. Baik, coba juga baca, ya kan? Tuh. Baik nggak menyangka pertanyaannya bang, ya bang. Dia fokus dengan OA-nya aja dia. Terus habis itu tadi itu Faik, apa yang tulisanmu itu yang kekuatan motoriknya 4, 5 itu kan apa ya, mengundang penguji ataupun pembimbingmu itu bertanya-tanya, ini apakah memang pure murni karena OA-nya, kekuatan motoriknya, atau karena ada tadi yang kamu tulis di riwayat penyakit dahulu. Harusnya nggak apa-apa di diagnosa sekundernya itu kamu tuliskan aja karena memang kamu tulis 4 kan. Itu kan nggak apa-apa diagnosa sekundernya, tapi dia ada kan yang penting kan apa, diagnosa utamanya itu karena diagnosa utama kita isi apa sesuai dengan keluhan. Iya, keluhan utama gitu loh Faik ya. Tapi dia juga ada riwayat penyakit dahulu berupa stroke. Coba lanjut, ini tinjauan pustakanya, lanjutnya saya mau lihat lagi. Resiko ya, ini kan hampir sama ya. Terus lanjut. Primer sama sekunder. Pokoknya sekunder tuh trauma ya biasanya ya. Lanjut. Ya lanjut. Nah, itu biasa normal. Ya lanjut. Lanjut. Itu tadi sebelumnya. Ini kamu jelaskan nih, terjadi aktivasi enzim ya kan. Ini yang inflamasi ini loh, ya kan. Nanti akhirnya menyebabkan pasien itu mengalami nyeri. Nyerinya itu nanti akan dibawa ke pusat gitu loh, untuk di persepsikan tentang nyeri itu gitu. Nanti ada anunya apa Faik, urutannya itu Faik ya. Oke, lanjut lagi. Wah. Si peradangan ya kan. Iya lanjut. Lanjut. Ini tentang sendi-sendinya ya. Oke, lanjut. Lanjut. Ya udah, oke. Ada yang tanyakan kira-kira Faik, Bang? Belum ada ya. Udah, oke lanjut sekarang Bang ya. Aplikasi itu ya. Itu. Khusus tapi Bang ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya di sini akan melakukan presentasi terkait refleksi kasus saya tentang vertigo dan juga low back pain atau LBP. Selanjutnya. Menurut identitas pasien yang sudah saya anamnesa pada tanggal 1 Oktober 2025 kemarin dengan nama Nyonya Sri Sumarni, usianya 71 tahun, jenis kelaminnya perempuan, nomor RM-nya mohon maaf belum saya cantumkan, untuk agamanya Islam, sukunya Jawa, alamatnya Bumi Rejo, Jalan Gedong Songo, dan pekerjaannya sebagai ibu rumah tangga, dan kemarin sempat di Polisara. Untuk keluhan utamanya dari pasien ini pusing berputar dan mengeluhkan punggung sakit hingga menjalar ke bagian ekstremitas kanan dan juga kiri maupun atas dan bawah. Untuk riwayat penyakit dahulu tidak adanya kelainan atau tidak adanya riwayat seperti stroke, diabetes, hipertensi, gagal ginjal dan lain sebagainya. Untuk dari riwayat keluarganya juga belum ada. Dari riwayat sosial ekonominya, beliau sebagai ibu rumah tangga yang tinggal di rumah bersama suami dan anak, untuk ekonominya cukup. Untuk pemeriksaan fisiknya sendiri, dari keadaan umumnya cukup, kesadarannya kompos mentis, GCS-nya 4, 6, dan juga 5. Untuk tekanan darahnya cukup tinggi, tetapi pasien tidak memiliki riwayat dari hipertensi. Hanya tinggi saat dilakukan pemeriksaan tanda-tanda vital saja. Lalu untuk nadinya 87 kali per menit, untuk suhunya 36 derajat Celcius, dan respiration rate-nya 20 kali per menit. Untuk SpO2-nya belum sempat saya lakukan pengecekan. Untuk pemeriksaan status generalisnya tidak ada tampak adanya kelainan atau kesannya dalam batas normal semua dari kepala hingga ekstremitas. Untuk toraksnya juga dalam batas normal. Untuk toraksnya juga sama, abdomen juga sama. Untuk status neurologisnya dari nervus 1 hingga nervus 12 itu masih baik semua saya cek. Lalu untuk pada pengecekan untuk pemeriksaan ekstremitas atas dan bawah, pasien itu mengalami nyeri tekan saja, tetapi sebelumnya itu pernah mengalami kesemutan juga. Untuk sistem motoriknya juga kekuatannya masih baik. Untuk tonus, trofi, refleks fisiologis patologis dari sistem sensoris juga masih dalam batas normal. Tidak ada drop foot, claw foot, drop hand maupun claw hand. Kontraktur kulitnya juga baik. Lalu warna kulitnya juga sama dengan sekitar coklat tua seperti itu. Selanjutnya.
Nah, ini untuk pemeriksaan khusus dari saya yang positif itu di tes rombek. Jadi untuk pasien sendiri saya suruh berdiri. Itu tuh ketika membuka mata tuh masih bisa berdiri tegak, namun ketika menutup mata beliau bergeser ke sebelah kiri. Lalu untuk nyeri tekan di regionnya ada positif, ada nyeri tekan juga. Patrick, tes Patricknya beliau nyeri pada bagian punggung kanan. Lalu untuk tes kontra Patricknya juga ada nyeri di bagian punggung belakang. Untuk tes laseknya ketika dilakukan pengecekan pada lasek di sudut 70 derajat, beliau nyeri pada bagian belakang. Selanjutnya untuk diagnosis neurologis yang pertama, dari diagnosis klinisnya pusing berputar, untuk topisnya pada organ vestibularis dan etiologisnya adalah vertigo. Untuk diagnosis neurologis yang untuk kedua itu ada sakit pada punggung disertai nyeri kaki dan juga nyeri tangan. Tidak ada kebas namun hanya kesemutan saja, seperti itu. Untuk topisnya ada di medula spinal cervicothoracal, untuk etiologisnya ada LBP. Untuk rencana terapinya, untuk eperison ini nanti diberikan untuk peregangan pada otot, untuk mecobalamin juga itu untuk sarafnya, dan beta histin untuk flunarizin ini untuk vertigonya, dan juga gabapentin. Seperti itu. Untuk medikamentosanya mungkin bisa stretching saja seperti itu. Edukasinya ya memposisikan kepala lebih tinggi saat tidur supaya mengurangi rasa nyeri di bagian punggung maupun pada saat vertigonya itu bisa berkurang, dan menghindari perubahan posisi kepala secara mendadak, karena untuk vertigo sendiri kan biasanya kalau terbentur atau terkena gesekan saja itu bisa pusing tiba-tiba berputar seperti itu. Untuk mengubah posisi secara perlahan juga, terutama saat berpindah dari posisi berbaring, di situ sama. Latihan duduk atau berdiri terlalu lama dalam satu posisi hindari. Lalu latihan peregangan otot punggung itu untuk mengembalikan secara normal kembali. Untuk prognosisnya ini ada ad vitam, dubia ad bonum, ad functionem dubia ad bonum, ad sanitionem itu dubia ad bonum. Nah, untuk tinjauan pustakanya dari vertigo selanjutnya. Jadi definisi vertigo sendiri ini memiliki definisi bahwa pasien itu mengalami pusing yang berputar secara tiba-tiba, dan pusingnya ini biasanya di sentral maupun perifer itu juga ikut pusing, tapi tidak ada pandangan, biasanya tidak ada pandangan ganda pada, tapi belum tentu juga ya, jadi masing-masing pasien beda seperti itu, tidak selalu sama juga dengan dizziness. Nah, dizziness ini sebuah bisa dikategorikan di 4 subtipe tergantung gejala yang digambarkan oleh pasien juga. Dapat berupa vertigo, lemas, dan juga berkurangnya perfusi cerebral juga. Selanjutnya. Nah, fisiologis dari vertigo ini adalah keadaan vertigo yang ditimbulkan oleh stimulasi dari sekitar penderita, di mana sistem vestibulum, mata, dan juga somatosensorik berfungsi dengan baik. Termasuk dalam kelompok ini itu ada motion sickness, space sickness, vertigo juga. Untuk patologinya bisa sentral, perifer, atau medial vertigo. Sentral itu akibat kelainan pada batang otak atau cerebellum. Untuk perifer ini diakibatkan biasanya pada sakit pada telinga bagian dalam atau nervus 8. Untuk medial vertigo ini dapat diakibatkan oleh penurunan tekanan darah atau gula darah yang rendah. Untuk pada pasien yang di depan tadi masih ya tinggi, hanya tinggi dari tekanan darahnya saja. Seperti itu. Untuk gula darah itu tidak ada, dan riwayat dari diabetes itu tidak ada. Selanjutnya. Nah, ini untuk pengertian secara awam saja, karena ini berbeda dari vertigo yang biasanya. Nah, ini jadi benign paroxysmal positional vertigo ini merupakan penyebab utama vertigo. Nah, onsetnya itu biasanya umurnya yang terkena itu 51 tahun, tapi tidak pasti juga. Bisa saja usia muda juga bisa terkena vertigo seperti itu, karena ada mungkin ya riwayat
sakit pada telinga bagian dalam atau lain hal seperti itu. Meniere disease juga. Nah, untuk Meniere disease ini biasanya yang terganggu pada bagian dalam atau gangguan pendengaran berupa tinnitus atau nada rendah dan tuli sensoris pada fluktuasi frekuensi yang rendah dan sensasi penuh pada telinga. Jadi kelainan pada telinga bagian dalam. Selanjutnya, vestibular neuritis ini ditandai dengan vertigo, mual, ataksia, dan nystagmus. Ini itu hubungan dengan infeksi virus pada nervus vestibularis. Untuk migrain sendiri, biasanya migrain itu dibagi menjadi dua, ada yang dengan aura dan juga tanpa aura. Untuk yang dengan aura itu biasanya perbedaan dengan yang tanpa aura itu ada fonofobia atau fotofobia. Untuk fonofobia itu ketika melihat cahaya yang terang seperti itu dia pusing, dan juga untuk yang untuk yang fonofobia itu mendengarkan suara yang keras itu pusing, untuk fotofobia itu mendengarkan cahaya itu pusing. Dan tidak ada untuk mual muntah. Untuk yang migrain tanpa aura itu tidak, migrain dengan aura itu tidak ada mual muntah. Jikalau untuk yang dengan yang tanpa aura itu dia tidak ada mual muntah seperti itu. Selanjutnya, nah untuk patofisiologinya sendiri secara garis besar itu nanti ada otolisikonia. Itu adalah suatu kalsium yang nantinya dia akan menghambat dari cairan itu nantinya ke otak, dan seharusnya itu jadi nanti otolisnya itu akan lepas dan masuk ke bagian dalam otak seharusnya, tapi itu nanti terhambat di situ karena terhalang oleh jadi otolit itu lepas dan masuk nantinya akan ke kanal sensori sirkularis, dan nantinya akan menyebabkan aliran cairan abnormal saat kepalanya itu bergerak. Nah jadinya hasil darinya itu vertigo itu. Olehnya nggak masuk ke otak kan? Nggih. Mungkin masuk ke otak ya. Masuk ke otak. Saat mana gitu atau di masuk ke otak tuh. Lagi. Nah untuk gejala-gejala klinisnya sendiri, ini ciri-cirinya itu dari yang vertigo perifer dan juga vertigo sentral. Itu dari lesinya sendiri itu untuk yang perifer, sistem vestibular itu dari telinga dalam secara perifer. Untuk yang sentral itu bisa otak, batang otak, dan cerebellum. Penyebabnya biasanya untuk yang perifer sendiri itu karena seperti tadi ada Meniere disease atau BPPV, itu bagian di bisa saja di telinga itu untuk masuknya di vertigo yang perifer. Untuk vertigo yang sentral itu penyebabnya bisa saja dari iskemik batang otak atau neoplasma seperti itu, migrain basiler seperti itu. Untuk gejala gangguan dari sistem saraf pusatnya dari vertigo perifer ini tidak ada, sedangkan untuk yang vertigo sentral ini untuk gangguan di sistem saraf pusatnya itu ada diplopia, parestesi, gangguan sensitivitas, dan juga fungsi motorik. Untuk dari klinis yang vertigo perifer dan sentral ini dari pengaruh gerakan kepalanya ini positif, sedangkan yang sentral itu negatif. Untuk yang gejala otonom itu untuk yang perifer itu positif 2 dan yang sentral itu negatif. Gangguan pendengaran untuk yang perifer ini positif, sedangkan yang sentral ini negatif. Untuk anamnesisnya seperti biasa, mungkin apakah ada rasa melayang-layang atau cekot-cekot seperti itu pada bagian kepalanya atau putar 7 keliling, atau ya kita bisa nantinya bisa membedakan antara migrain, cluster maupun vertigo seperti itu. Selanjutnya, untuk pemeriksaan neurologis yang dilakukan ada Romberg, ada Lasek, Patrick, tandem itu jalan seperti menggunakan tumit, finger to nose, ini jadi hidung ke pemeriksa seperti itu.
kok hidung ke hidung ke tangan nanti menunjuk seperti itu. Nose finger juga sama, finger to finger juga sama. Di diadokokinesis ini nanti bisa membolak-balikan tangannya juga bisa. Tubuh dates juga ada. Selanjutnya. Nah ini sedikit pemeriksaan neurologisnya. Lanjut. Untuk pemeriksaan untuk menentukan sentral atau perifernya ini menggunakan fungsi vestibuler dan juga fungsi pendengaran. Untuk fungsi vestibuler sendiri, Disch-Helbig maneuver, ada tes hiperventilasi dan juga tes kalori, ada elektronistamogram, dan untuk fungsi pendengarannya menggunakan Garputala atau audiometri. Selanjutnya, untuk pemeriksaan laboratorium sendiri ini menggunakan darah rutin dan juga pengecekan dari gula darah, karena kedua tersebut memiliki faktor risiko terhadap vertigo juga dan juga faktor risiko terhadap LBP juga. Untuk pemeriksaan radiologi juga diperlukan dalam mengetahui perbedaan dari penyakit pada saraf, apalagi pada tulang belakang gitu. Jadi ada nanti bisa membedakan dari LBP, HNP atau SDB, nanti kan bisa dibedakan menggunakan pemeriksaan radiologi. Oke, selanjutnya. Untuk terapinya, yang pertama menggunakan medikamentosa, yaitu antihistamin seperti difenhidramin, histaminergic menggunakan beta-histin mesilat dan juga beta-histin HCl. Dan yang ketiga ada antagonis kalsium menggunakan sinarizin dan juga flunarizin. Untuk terapi fisiknya ya nanti menggunakan fisik Brendarov itu atau ditidurkan dan juga dibangunkan seperti itu. Tapi nyamping. Untuk tinjauan pustaka dari LBP, selanjutnya. LBP sendiri ini adalah nyeri pinggang yang dapat disebabkan oleh berbagai abnormalitas, baik yang diketahui maupun yang tidak diketahui. Dan didefinisikan dari lokasinya, yaitu dari kosta 12 dan lipatan pantat, biasanya di bagian belakang. Nyeri ini seringkali disertai dengan nyeri pada salah satu maupun kedua kaki dan berkaitan dengan gejala neurologis. Selanjutnya, untuk perbedaan LBP sendiri ada LBP akut, subakut, dan juga kronis. Untuk yang akut ini kurang dari 6 minggu, dan untuk yang subakut ini 6 minggu sampai 3 bulan. Untuk yang kronis ini lebih dari 3 bulan. Untuk penyebab dari LBP ini diklasifikasikan menjadi yang pertama, LBP spesifik disebabkan oleh fraktur vertebra, malignansi, infeksi tulang belakang, dan juga spondyloartritis aksial dan sindrom cauda equina. Yang kedua ada sindrom radikular disebabkan oleh nyeri radikular. Untuk yang LBP non spesifik disebabkan oleh gangguan mekanik dan kondisi degeneratif pada sistem muskuloskeletal. Untuk etiologi nyeri punggung bawah, ini penyakit degeneratif vertebra bisa jadi ada stenosis spinal dengan atau tanpa claudication neurogenik, penyempitan foramina intervertebra atau recessus lateralis kompleks diskus osteofit. Yang kedua ada infeksi vertebra, yang ketiga ada neoplasma, keempat ada trauma, penyakit metabolik, kongenital, autoimunitas atau penyebab lainnya seperti nyeri alih dan juga penyakit visceral lainnya. Selanjutnya. Nah, untuk patofisiologinya sendiri ini dari LBP bisa disebabkan karena adanya trauma, adanya usia lanjut atau usia lansia, dan juga bisa disebabkan karena obesitas. Sedangkan untuk yang trauma sendiri ini dibagi menjadi dua, ada primer dan juga sekunder. Untuk yang primer ini bisa disebabkan oleh karena adanya mungkin kecelakaan seperti itu. Dan untuk yang trauma sekunder ini bisa disebabkan karena gejala lainnya seperti HNP seperti itu. Dan usia lansia ini juga memiliki fibrokartilago yang padat dan tidak teratur yang nantinya akan mempengaruhi stres mekanis di siklus lumbal yang bagian bawah, yang nantinya akan mengalami perubahan degenerasi yang berat dan nanti akan terjadi nyeri punggung bawah. Sedangkan untuk yang trauma sendiri nanti dari trauma primer maupun sekunder tersebut mengalami kontraksi pada punggung
dan mendesak pada otot vertebra yang nantinya tulang belakang ini menyerap guncangan ventrikal tersebut dan terhasillah dari LBP tersebut. Untuk yang obesitas ini, kelebihan berat badan tersebut di lumbosakral yang nantinya akan mengalami pembentukan kurva lumbal abnormal dan rusaknya pembungkus di saraf yang nantinya akan terjadi LBP ini. Nah, LBP ini adalah kelemahan yang nanti itu ada kelemahan otot dan mobilitas fisiknya akan terganggu, jarang bergerak juga. Kelemahan fisik umumnya itu yaitu ada untuk penanganannya ya perawatan diri dan juga ada hambatan di mobilitas fisiknya juga. Lanjutnya. Nah, untuk gejala-gejala klinisnya ini ada usia di bawah 18 tahun, usia di atas 50 tahun juga ada seperti itu. Demam, ada penggunaan narkotika IV lain seperti itu. Lanjut. Lanjut. Ya, untuk pemeriksaan penunjang yang dilakukan, yang pertama laboratorium, radiografi, dan juga MRI atau dan CT, idealnya dilakukan pada pasien dengan red flags. Pemeriksaan elektrodiagnostik juga bisa, EMG, elektromiografi. Selanjutnya, diagnosis bandingnya untuk yang LBP akut ini, untuk yang LBP kronis itu. Contohnya untuk LBP akut itu bisa HNP, untuk yang kronis itu bisa osteoporosis. Selanjutnya, terapinya sendiri, non farmakologinya menggunakan hamstring stretch, itu posisi berbaring dengan kaki kanan ditekuk perlahan. Lalu ada pelvic tilt, itu tidur terlentang dengan lutut ditekuk, dan alternative arm and leg exercise, itu posisi menghadap lantai dengan tangan lurus. Perlahan naikkan kaki kanan lurus ke atas sehingga sejajar dengan punggungnya. Selanjutnya, untuk farmakologinya menggunakan NSAID seperti ibuprofen, relaxan otoskeletal seperti diazepam, dan terapi intervensionalnya injeksi glukokortikoid. Selanjutnya. Terima kasih, mungkin sekian dari presentasi saya. Makasih Bang ya. Ini kan kompleks ya. Ada vertigonya, ada LBP-nya ya. Pastinya datang ke poli itu untuk keluhan utamanya apa Bang? Keluhan utamanya pada saat itu hanya cekot-cekot saja. Cekot di mana? Cekot-cekot di bagian ekstremitas bawah maupun atas. Nggak ada ini, vertigonya nggak ada. Vertigonya sedikit saja. Sedikit aja ya. Berarti lebih ke cekot-cekot, berarti lebih ke LBP-nya ya. Iya. Lebih ke LBP-nya. Kalau LBP ini termasuk sistem saraf pusat apa sistem saraf tepi, Bang? LBP ini masuk ke sistem saraf tepi. Tepi ya. Kenapa dimasuk ke sistem saraf tepi? Karena tidak ada pengaruhnya dengan otak, batang otak maupun medula spinalis. Tidak ada pengaruhnya. Maksudnya pengaruhnya hanya di bagian sumsum tulang belakang saja. Bukan bahasanya bukan tidak ada pengaruhnya. Pengaruhnya pasti ada. Yang maksudnya itu. Gimana bahasanya gimana? Ada pengaruhnya, namun lebih spesifiknya itu di bidang bawah seperti itu. Seperti yang kita menggunakan istilah UMN LMN itu loh. Bang, kamu pakai bahasa seperti itu aja. Kenapa dia masuk sistem saraf tepi? LMN itu dari mana ke mana yuk? Elemen dari kornea anterior ya hingga ke neuromuskular junction. Ya udah itu aja. Tetap ada pengaruhnya kan? Ada pengaruhnya. Ada pengaruh semuanya kan? Pasti ada pengaruhnya. Hanya saja dia itu sudah di bawah neuron, di bawah kornea anterior tadi itu. Terus untuk vertigonya coba diagnosanya tadi sama Farid diagnosanya ini asik nih, jarang-jarang diagnosa seperti kamu gini Bang.
Memang gejala yang dialami pasien dua. Betul. Tapi gini, Bang. Kalau gini nggak benar juga, Bang. Iya. Nggak benar juga diagnosa seperti itu. Mana tadi Faik diagnosanya Faik? Diperbaiki aja, Bang Bang. Iya, baik. Nggak ada dalam satu Iya, webcast dua itu model aja. seperti yang Iya. kamu nulis. Ya bagus-bagus aja, cuma kisahnya anomali gitu loh, jarang banget gitu loh. Diagnosanya. Lebih tepatnya, kamu berarti kan arahnya ke LBP. Ya udah itu aja, nanti itu masuk ke diagnosa sekunder. Vertigonya itu lebih aman. Karena juga saya sebenarnya mau ngasih diagnosisnya satu, takutnya berbeda. Nanti pada penjelasan nggak apa-apa, pinjam pustakanya ya kan. Nah ini malah kamu jadi nomor 2 malah. Nah, coba bayangin aja, yang harusnya tuh nomor 1 jadi nomor 2 ya kan. Dan itu nomor 1 ya kan. Topisnya di mana, Bang? Topisnya Untuk yang LBP, iya. medula di cervicotoracal. Hah? Cervicotoracal. Ya. Cervical itu di mana? Cervical. Coba. Kalau Coba ayo. Ini kamu bilangnya LBP. Berarti kalau thoracolumbar oke lah, kalau cervicotoracal itu di mana? Berarti di atas itu. Iya enggak? Cervicotoracal loh, Bang. Mana Faik? Cervical torakal di mana, Faik? iya, Ah. Oh, iya. Harusnya thoracolumbar gitu. Iya, itu masih masuk akal gitu loh. Atau di lumbosakral aja lebih tepatnya ya kan. Punggung ya thoracolumbar nggak apa-apa. Kalau cervicotorakal terlalu di atas, klinisnya pun nggak masuk gitu loh. Klinisnya topis ya. Makanya kenapa penting sekali kita belajar anatomi, karena kita ingin mengetahui topisnya gitu ya. Nah, nanti di sini baru diagnosa sekunder kamu masukkan vertigo gitu ya kan ya. Tapi saya senang kamu jelasin tentang vertigonya secara detail, LBP secara detail, mah nggak apa-apa seperti itu. Vertigo sendiri ada berapa? Vertigo ada 2, sentral dan juga perifer. Bedanya? Untuk sentral itu keseluruhan, dokter. Jadi di tengah maupun di pinggir itu dia nyerinya Kok nyeri? Kok nyeri? Pusing berputar. Iya. Itu di seluruhnya. Tapi untuk perifer sendiri itu di pinggir saja. Oh gimana? Jangan paham. Ya sentral kan kadang bukan begitu. Wah, kata-katanya itu. Tadi aja kamu sudah jelasin tuh. Kamu masih ingat? Saya masih ingat. Coba Faik, kamu buka rombek-rombek itu. Itu kan yang ingin kamu jelaskan tentang perifer, sama kenapa kamu tiba-tiba langsung sentral, kamu blank banget, Bang. Coba kamu punya fisiknya dia aja, Faik, yang rombek itu. Dari situ kamu bisa jelaskan nanti. Enggak. Tadi ada yang pemeriksaan fisikmu ya, rombek positif ya? Iya. Coba lanjut ya, sebelumnya. Ada tadi itu. Kamu jangan blank, Bang. Ada tadi ya, kamu jelaskan bagus tuh yang mata tertutup, mata terbuka. Ini ya, ini kan kamu lakukan pemeriksaan kan tadi, Bang? Iya. Ini kenapa kamu tadi bilang pusing gimana? Itu kalau pusat berarti semua di kepala gitu ya. Sama-sama pusingnya, cuma yang ini Bang, kamu jelasin ke kita kalau pertanyaan tadi itu. Coba rombek ini, coba jelasin. Untuk rombek sendiri dilakukan itu pasien nyeri pada bukan nyeri rombek,
Rompek loh bang. Oh enggak. Kok nyeri Eh, sih? Bergoyang ke sisi yang Iya, kiri. pada saat apa? Pada saat ditutup matanya. Pada saat dibuka, Normal. bedanya apa yo? Bedanya apa? Kalau dia itu pada saat terbuka sudah goyang dan Tertutup. goyang pada saat tertutup, bedanya apa? Itu beda. Bedanya di apa? Ini loh, ini poinnya tuh di sini. Kamu ingin membedakan antara vertigo sentral sama vertigo perifer. Ayo Wang, ini loh maksud saya Wang. Ayo Faik, kamu bantu Faik. Bedanya Parasing sentral ke apa? Harusnya lebih parah yang sentral. sentral. Ya iyalah. Jadi yang sentral kalau dengan mata terbuka dia udah goyang gitu. Iya. Apalagi tertutup sama goyangnya. Iya, terbuka aja goyang. Gitu loh maksudnya. Berarti apa, Wang? Dari rompek ini. Ini kan kamu tadi jelaskan rompek itu kan pada saat dia Ditutup matanya. tutup kan goyang, ya kan? Kalau pada saat terbuka dia goyang, berarti Itu yang gangguannya di sentral. sentral. Oh, gitu. Sentral tuh di mana sih Bang? Biasanya Bang kalau vertigo tuh Bang? Kebanyakan Bang? Sentral. Di mana? Di mana yo? Tuh. Di mana? Sentral. Di PR Bang. Jangan Bang. Di mana Bang? Di fossa posterior Bang. Ada belum, ya kan? Punya vertebrobasiler dia tuh di belakang dia Bang. Ya kan? Di vertebrobasiler belakang itu. Kalau perifer Bang, di mana? Gangguan vertigo perifer di mana? Tulisan tadi ada Bang. Ada kamu kayaknya cuma nulis aja belum dibaca kayaknya Bang kayaknya. Di mana Bang kalau perifer? Ini kan sentral tadi tuh. Coba vertigo perifer. Ini kan kamu vertigonya vertigo apa Bang? Vertigo pasiennya. Berarti vertigo yang perifer. Iya di mana? Nervus 8. Nah, itu ada berapa sih vertigo perifer itu kalau misalnya gangguannya itu di mana kira-kira? Maksudnya selain kasusmu ini. Berarti kan sama seperti layaknya sistem saraf pusat, sistem saraf tepi kan sama. Kalau sistem saraf pusat berarti kan di pusat. Ya kan? Kalau sistem saraf tepi berarti kan tadi tuh ya dari nukleus ke tepi. Ya kan? Sama seperti layaknya vertigo sentral itu di mana? Vertigo perifer itu di mana? Vertigo sentral berarti kan di pusat. Ya kan di vertebrobasiler kan di belakang. Berarti kan tepi di mana? Pernah tahu tentang AKT enggak? AKT. Belum tahu. Alat keseimbangan tubuh. Alat keseimbangan tubuh. Baik, alat keseimbangan tubuh. Belum tahu, aduh. Itu sering itu kalau bahas-bahas vertigo, itu harus kita tahu alat keseimbangan tubuh ada berapa alat keseimbangan tubuh kita. Ini kamu nggak ada ya di sini nggak ada ya? Nggak ada ya? Ada berapa ya alat keseimbangan tubuh kita? Keseimbangan. Nah, ada berapa? Ada tiga. Apa aja? Keseimbangan tubuh. Ya tubuh. Penting ini. Visual. Audio. Nggak tahu kamu ada nggak ya? Saya lupa tengah. Visual. Terus seperti kasusmu ini, itu kan di vestibulum. Iya kan? Memang paling banyak memang di vestibulum. Dan yang ketiga itu proprioseptik. Gitu loh Bang. Berarti kalau vertigo perifer, ya gangguannya yang tadi itu. Misalnya contoh, kamu naik mobil, ya kan? Di belakang duduknya mobil dulu, tapi ya mobil sekarang sudah jarang. Mobil sekarang tuh rata-rata semuanya nggak ada di depan. Karena
pabrikan obat tahu kalau ngadep ke samping pasti kemungkinan besar bisa pusing kan gitu. Kenapa? Kalau kita duduk di belakang terus ngadepnya ke samping kenapa pusing bang? Paham maksud saya kan? Paham. Jadi kamu duduk yang angkot ya biasanya yang lama-lama ya, pernah nggak kamu naik seperti itu? Yang duduknya berhadapan-hadapan nanti ngelihatnya tuh ke samping. Kenapa bisa terjadi pusing? Iya bang, kenapa bisa pusing? Baik, Melawan gravitasi. Apa ya? hah? Apa bang? Baik. Beda sudut pandang gitu. Hah? Beda sudut pandang. Bagaimana maksudnya gimana? Kalau tadi masih ke depan, sedangkan kita lihat ke samping. Iya seakan-akan berjalan kan, itu loh. Akhirnya apa? Itu yang membuat kamu pusing karena visualnya tadi itu, gitu loh. Itu. Terus lagi ya, kalau vestibulum ini kasusmu kan? Iya. Kalau yang proprioceptik, ya kan? Pernah tidak kalian itu naik kapal ya kan? Yang dalam jangka waktu yang lebih dari 2 hari, pernah nggak? Belum pernah bang Belum ya? pernah. Baik pernah nggak Baik? Belum pernah juga ya. Itu sangat berpengaruh. Misalnya kamu naik kapal ya taruhlah lebih dari 2 hari ya. Kalau cuma nyebrang dari mana Jakarta Merak Bakahuni enggak. Tapi kalau misalnya sampai berhari-hari itu terasa, apalagi kena ombak kan. Itu namanya proprioceptik, sendi-sendi kita gitu loh. Bisa saja ada hubungannya dengan LBP-mu ini gitu loh. Antara LBP sama pusing berputarnya bisa juga kalau dari proprioceptiknya. Proprioceptik itu apa sih? Persendian-persendian kita gitu loh. Itu bisa mengirim rasa pusing juga gitu loh. Karena goyang-goyang kayak gitu akhirnya mengalami pusing berputar yang diakibatkan oleh vertigo perifer. Nanti dibaca lagi ya Bang ya. Banyak penjelasan tapi kamu kayaknya belum paham kayaknya Bang. Apalagi yang kecil-kecil coba Fai kamu lihat tuh bagian-bagiannya Wawang coba. Bagian-bagiannya kan kecil-kecil tadi tuh. Itu aja. Ini coba bagaimana kita mau ngelihat, kamu bisa ngelihat nggak Bang? Nggak bisa. Kurang jelas. Baik bisa nggak Baik? Nggak bisa. Iya. Terus gini Bawang sama Faik, kalau buat PPT itu usahakan jangan terlalu tulisannya banyak-banyak, yang ringkas-ringkas aja. Yang penting kamu bisa menjelaskan. Gitu. Ya. Nanti diperbaiki lagi Bang ya. Ada yang ingin tanyakan Bang Faik? Apa sudah bingung? Iya dah, oke. Tutup Bang. Baik, mungkin sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.